Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah ulama Nusantara yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Berikut kisah 4 ulama Nusantara yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. 1. Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun. Mbah Mun dulu ketika nyantri di pesantren Lirboyo pernah ditemui Nabi Khidir alaihissalam. Sekitar pukul 11 siang, seperti ada suara yang memanggil nama beliau. Ternyata suara itu berasal dari kuburan dekat pondok. Ternyata di kuburan itu ada Nabi Khidir. Pakaiannya seperti petani pakai caping. Inti yang disampaikan Nabi Khidir alaihissalam, kamu cinta sama saya juga cinta sama kamu. Dijamin Gusti Allah nantinya. Setelah dawuh begitu, Nabi Khidir alaihissalam mendoakan Mbah Mun lama sekali. Setelah lama berdoa dan diamini oleh Mbah Mun muda, Nabi Khidir alaihissalam kemudian menghilang. Mbah Mun juga akhirnya balik ke pondok lagi. Fakta ini ternyata diketahui oleh Kiai Mahrus Ali. Setelah pertemuan itu, Mbah Mun muda langsung terlihat sosok santri muda yang sangat alim. Mbah Mun muda juga akhirnya mengaku kepada Kiai Mahrus Ali perihal yang baru saja dialami. Setelah peristiwa itu, Mbah Mun muda akhirnya sowan kepada Mbah Kiai Hamid Pasuruan. Setelah sampai di kediaman Kiai Hamid, sebelum matur atau ngomong apapun, langsung Kiai Hamid berkata, saya sudah tahu, ini tadi baru saja dikasih kabar Nabi Khidir. Sekarang saya pesan, kamu yang hati-hati ya. 2. Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hujan turun dengan begitu deras di Kabupaten Bangkalan saat itu, khususnya di Demangan, pondok pesantren asuhan Syekhuna Khalil Al-Bangkalan. Meski hujan mengguyur dengan derasnya, ada saja orang yang bertamu kepada beliau. Terlihat di antara rerintik hujan yang semakin deras, seorang tua lumpuh dengan susah payah hendak berkunjung menemui Syekhuna Khalil. Syekhuna Khalil segera tanggap. Beliau lalu memerintahkan santrinya untuk menyusul. Adakah di antara kalian yang mau menggendong dan membawa tamuku di luar sana itu? Biar saya saja Yai, jawab seorang santri muda mendahului teman-temannya. Santri muda itu bergegas meloncat menembus serintik hujan yang semakin deras, menghampiri orang tua itu. Tanpa pikir panjang, ia menggendongnya untuk menemui Syekhuna Khalil. Dengan sangat akrab, Syekhuna Khalil menyambut tamunya, dan di antara keduanya terjadi dialog empat mata. Tak beberapa lama, rupanya percakapan mereka telah usai. Syekhuna Khalil mendatangi santri-santrinya untuk meminta bantuan lagi. Siapakah di antara kalian yang mau membantu orang tua ini untuk kembali pulang? Biar saya Yai, sahut santri yang tadi menggendong orang tua tersebut. Lalu santri muda itu dengan penuh rasa takzim menggendongnya keluar pondok pesantren dengan hati-hati sesuai perintah Syekhuna Khalil. Setelah santri dan tamu tua itu keluar dari kawasan pesantren, Syekhuna Khalil berkata kepada santri-santrinya yang lain, santri-santriku, saksikanlah bahwa ilmuku telah dibawa santri itu. Dan ternyata yang digendong santri tersebut adalah Nabiullah Khidir alaihissalam yang bersilaturahmi kepada Syekhuna Khalil. Dan santri yang menggendongnya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari muda, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, yang mewarisi keilmuan Syekhuna Khalil Al-Bangkalan. 3. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan dikenang sampai sekarang sebagai sosok wali Allah yang penuh karomah. Beliau dulu pernah nyantri di pesantren Tremas di bawah asuhan Kiai Haji Dimyati. Tetapi kealiman beliau tertutupi oleh karomah kewalian yang beliau miliki masyhur sampai sekarang. Dan salah satu karomah beliau adalah bisa atau sering dan mudah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam.
Suatu ketika, Mbah Yai Hamid Pasuruan berkata bahwa Nabi Khidir akan datang di kediaman beliau besok pagi hingga waktu zuhur. Maka tersebar luaslah kabar tersebut. Keesokan harinya, orang-orang pada datang ke situ ingin bertemu Nabi Khidir. Bahkan ada beberapa habib dan kiai dengan berpakaian jubah lengkap dengan sorbannya juga hadir di situ ingin bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Ketika orang-orang telah banyak berkumpul di situ, bahkan ada yang mulai dari subuh, maka datanglah seorang pemuda dengan berpakaian nyentrik. Orang-orang yang hadir di situ tidak memperdulikan pemuda tersebut, karena semua tamu yang hadir berpakaian ala Islami. Ketika bertemu Mbah Kiai Hamid, pemuda itu langsung bersalaman dengan Mbah Kiai Hamid dan ingin mencium tangannya. Namun Mbah Kiai Hamid menolak untuk dicium tangannya, dan justru Mbah Kiai Hamid ingin mencium tangan pemuda itu, tapi ditolak juga oleh pemuda itu. Kejadian itu terjadi di depan seluruh yang hadir waktu itu. Kemudian pemuda itu berganti pakaian dengan pakaian yang sudah kotor yang dibawanya. Selanjutnya membersihkan selokan di sekitar kediaman Mbah Kiai Hamid sampai waktu zuhur, kemudian pergi. Seusai sholat zuhur, salah seorang yang hadir di situ memberanikan diri bertanya kepada Mbah Kiai Hamid, kapan Nabi Khidir alaihissalam akan datang? Dan Mbah Kiai Hamid menjawab bahwa orang yang membersihkan selokan tadi adalah Nabi Khidir alaihissalam. Tidak sedikit dari para tamu yang menantikan dapat bertemu dan bisa bersalaman dengan Nabi Khidir alaihissalam akhirnya menyesal dan menangis lantaran tidak mengenali kedatangan sang Nabi karena lebih melihat sosok dari pakaian yang dikenakannya. 4. Syekhuna Kiai Haji Khalil Bangkalan. Suatu hari, Syekhuna Kiai Haji Khalil Bangkalan sedang menemui tamu-tamunya di ruangan depan. Mbah Khalil yang juga ulama besar dan salah satu guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau pendiri NU, duduk dengan salah satu lutut bertekuk di depan perut beliau. Sambil bercengkrama dengan para tamu-tamunya, ditemani secangkir kopi yang ada di hadapan masing-masing. Ketika sedang asyik mengobrol itu tiba-tiba datang seorang gembel dengan pakaian lusuh sambil menuntun seekor anjing masuk ke ruangan. Kontan saja semua tamu pada heran bercampur geram, apalagi tanpa salam, tanpa bicara dan tanpa izin. Tiba-tiba si pengemis itu menyeruput kopi milik Mbah Khalil hingga tinggal ampasnya. Terlihat juga ingus yang keluar dari hidung pengemis tak diundang ini. Marahkah Mbah Khalil? Tidak. Mbah Khalil tampak merubah posisi duduknya seperti posisi duduk orang sedang sholat. Telapak tangannya menyatu di atas paha. Kepalanya menunduk tanpa berani menatap muka si pengemis. Justru beberapa tamu bangkit bermaksud mengusir orang aneh ini, tapi segera dicegah oleh Mbah Khalil dengan isyarat tangannya. Beberapa saat suasana hening. Mbah Khalil tetap menunduk. Tamu yang ada di ruangan itu tak satu pun yang berani bersuara sampai kemudian si pengemis berlalu tanpa sepatah kata pun. Selepas gelandangan itu pergi, Mbah Khalil membuka suara. Siapa yang mau meminum kopi bekas tamuku tadi? Tentu saja tak seorang pun yang mau karena kopi itu bekas diminum seorang pengemis dengan ingus menempel di bawah hidung. Baiklah, kalau begitu biar saya yang menghabiskan, kata Mbah Khalil sambil meminum sisa kopi di cangkir. Semua tamu semakin terheran-heran, belum habis rasa penasaran para tamu, kemudian Mbah Khalil menyambung kata lagi. Tahukah sampean semua siapa tamu tadi? Dia Nabi Khidir alaihissalam. Beliau habis mengunjungi sahabatnya seorang wali Allah di Yaman dan Sudan. Kontan saja kemudian para tamu berebut sisa kopi yang tinggal cangkirnya itu. Bahkan ada yang berebut untuk menyuci cangkir sekedar untuk ngalap berkah dari kesolehan Nabi Khidir alaihissalam. Baiklah, itulah tadi kisah 4 ulama Nusantara yang pernah bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.